Saya tidak tahu apakah ada di antara kita ini semua yang sedang bingung gitu. Ya, kalau saudara ketemu teman-teman kita yang sedang bingung, bingungnya bukan karena duit, bukan karena apa, tapi karena kok pendeta itu khotbahnya begini, yang satu khotbahnya begitu, nanti dengar itu khotbah begini, yang mana? Nah, wes, nggak usah pusing-pusing mendengar semuanya itu, cari yang Tuhan Yesus ajarkan. Begitu pula soal pelayanan. Ya, nggak usah pusing yang ini itu sudah. Cari yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Satu saja. Dan ini yang gereja banyak belum tahu. Yang pertama kita lihat, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Betul tidak? Permintaan pertama dari 3 permintaan dalam doa Bapa kami, itu permintaan isinya apa? Ayo, permintaan apa? Dari 3 permintaan. Ayo, doa Bapa kami. Bukan. Ya. Bukan. Apa? Nah, datanglah kerajaanmu. Saudara tahu nggak arti datanglah kerajaanmu? Artinya kita ini disuruh mindahkan surga itu ke bumi. Bayangkan, kalau kita ini harus memindahkan surga ke bumi, berarti tugas kita itu luar biasa. Amin. Tugas kita itu sangat hebat. Kalau kita gagal, berarti neraka ada di dunia. Loh, betul tidak? Kan cuma satu di antara 2. Kalau tidak seperti surga ya seperti, ayo baca, seperti apa? Nah, itu sebabnya kita tidak boleh gagal menyelesaikan kerinduan Tuhan ini. Jadi kalau konsentrasi kita penuh hanya kepada bagaimana caranya supaya surga itu bisa ke bumi, kalau kita tidak memindahkan itu, berarti kita sedang gagal menyelesaikan pekerjaan. Ngerti maksudnya saudara? Nah, saya akan tambahkan. Yang pertama, kalau kita lihat kejadian, apa sih yang Papa kita buat pertama kali sebelum manusia dia lahirkan? Dia buat apa? Nah, taman. Ternyata ini gabungan. Kalau taman itu ada di dunia, sebelum saya terangkan, coba munculkan di perkataan kita. Kalau saya tanya, apa yang muncul pertama kali di benak kita, semua kita, kalau kita mendengar kata taman? Ayo. Apalagi? Pohon, kehidupan, banyak tanaman. Belum nyampe, memang. Tenang, hampir betul. Banyak. Damai. Keindahan, damai, segar. Begitu kita mendengar kata taman itu, walaupun kita nggak pernah lihat taman itu langsung. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sudahlah, mau sibuk apa saja model pelayanan kita, buatlah taman dan pindahkan surga ke dunia. Amin. Buatlah taman dan pindahkan surga ke dunia. Nangkap gak maksud ini? Maka itu ketika setan menipu gereja dengan menyibukkan kita sebagai gereja, yang ini, yang itu pelayanan, kita lupa yang Tuhan Yesus minta. Betul? Sederhana sekali. Dia nggak minta macam-macam. Buat taman dalam hidupmu. Ciptakan taman dimanapun kamu pergi. Dan datangkan surga. Saya mau tanya, yang belum menikah di sini siapa sih? 1, 2, udah. Cuma 2 orang. Oke. Nanti kalau kalian menikah siapkan. Saudara, saya mulai cari. Taman itu apa bentuknya? Surga itu seperti apa bentuknya? Ternyata satu-satunya lembaga di dunia ini yang sudah menjadi pembicaraan umum. Apa itu? Kalau ada orang berkata, wah, kamu kayak surga betul. Apa itu? Keluarga. Hanya keluarga yang identik dengan surga. Betul tidak? Maka itu kalau kita melihat keluarga harmonis, pasti kita bilang, wah, kayak surga keluarga.
Karena itu tadi, kalau keluarga kita nggak seperti surga, nggak ada orang bilang gini, amit-amit rumah tanggamu kayak pasar, nggak ada. Loh, betul nggak? Apa hubungannya rumah tangga kayak pasar? Jadi kalau keluarga itu tidak seperti surga, dia pasti, loh, kalau keluarga itu nggak seperti surga, berarti seperti neraka. Hanya lembaga ini yang diidentikan dengan dua hal yang bertolak belakang. Lalu saya cari lagi, surganya itu di mana? Wah, memang setan itu kurang ajar ya, dari dulu memang dia kurang ajar. Saudara, kenapa? Karena dia ngerusak, betul. Ayo kita buka Ibrani 13 ayat 4. Oke, tolong dibaca salah seorang. Ibrani 13 Iya. ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, aneh. Ternyata satu-satunya pemerintahan di muka bumi ini yang membuat sensus tempat tidur itu pemerintahan kerajaan surga. Ayo coba saya tanya begini ya, kira-kira ada nggak sih negara pemerintah pusat atau gubernuran, provinsi atau kabupaten atau kecamatan yang buat sensus tempat tidur? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ada itu pemerintah lagi nganggur, betul, nggak ada kerjaan. Gitu. Iya toh. Atau kalau toh begitu kita semua tersinggung loh, betul nggak? Tempat tidur urusan pribadi kita, ngapain pemerintah campur campur? Tapi saudara, surga ikut mengurus tempat tidur kita. Nah, saya mulai teliti, saya dapat rahasia ayat itu bulan Juli tahun 87. Belum menikah, 5 tahun kemudian saya baru menikah. Nah, kaget saya, kenapa tempat tidur? Lalu saya belajar, baik dari buku-buku maupun dari fakta hidup, dari keluarga-keluarga yang sudah menikah yang saya kenal waktu itu. Ayo, yang sudah menikah waktu itu, yang belum jaga diri kalian. Ternyata tempat tidur suami istri adalah satu-satunya takhta Tuhan di dunia. Bukan mimbar gereja, bukan di kebaktian, tapi di tempat tidur. Kenapa? Ayo kita gunakan terminologi perjanjian lama. Ingat, mengapa kalau ada suatu tempat yang biasa, lalu begitu Tuhan hadir, Tuhan bilang tempat itu apa? Kudus. Betul tidak? Nah, kalau dia minta supaya tempat tidur pernikahan kita itu dikuduskan, berarti dia sedang hadir. Karena dia raja segala raja. Kalau dia milih hadir di tempat tidur suami istri, berarti tempat tidur kita itu takhta Tuhan di dunia. Wih, kaget saya dapat itu. Satu-satunya yang mencemarkan tempat tidur kita, bukan karena kita terlalu sibuk sampai spray 3 bulan gak dicuci. Kebuangan kalau begitu. Tapi seandainya toh buat Tuhan bukan itu yang buat najis. Kalau ada persundalan, perzinahan, saya mulai mikir. Nah, seperti yang saudara kenal, seringkali saya ngajar, kalau mempelajari Alkitab, jangan pakai logika teolog, malah mumet nanti. Alkitab itu malah nggak bisa dimengerti. Pakailah logika anak-anak. Ya, walaupun ada kita yang belum punya anak, tapi kita semua tahu. Satu keluarga yang punya anak-anak, anak-anak punya kamar sendiri. Tapi aneh, kalau anak-anak tahu papa mamanya lagi di dalam kamar, mereka ikut rame di situ, main di tempat tidur, ya atau tidak? Nah, biasanya mamanya yang ribut. Aduh, spray itu baru mama cuci dulu kamu. Mengapa anak-anak suka tempat tidur orang tuanya? Karena mereka tahu ada Yesus di situ, ada damai sejahtera di situ. Maka itu ingat, begitu kita lagi nggak beres berdua, nggak usah bilang bertengkar, diam-diaman saja. Anak-anak itu ngerasa mereka nggak akan naik main di situ. Aneh. Nah, saya pakai penelitian itu karena anak-anak itu jujur. Mereka langsung tahu ada apa. Saudara, saya kaget.
Jadi kalau kita nggak beres di tempat tidur, berarti neraka ada di pernikahan kita. Neraka. Maaf, lebih jauh saya berkata, yang belum menikah harus catat ini. Ternyata bicara tempat tidur itu bicara hubungan seks suami istri. Maka itu dalam rumah tangga hanya ada dua hal besar yang setan paling ganggu, seks dan ekonomi. Coba dengar kiri kanan. Kalau ada rumah tangga retak ribut, pasti ada satu di antara dua atau dua-duanya. Duit dan seks. Dan saya neliti terus waktu saya belum menikah. Coba bayangkan kita sudah menikah. Kalau kita nggak beres di tempat tidur, ayo jujur. Kalau kita keluar kamar, itu bawa suasana hati apa? Muram. Muka kayak kodok itu jadinya. Nanti anak-anak lagi main di ruang tamu depan pintu kamar, dibentak oleh orang tuanya. Kenapa kamu main di situ? Ribut aja. Loh, anak itu bingung. Lah main di mana? Salah apa? Lalu keluarga suami istri seperti itu, kalau ke kantor, kalau kerja, wah, ini orang nggak salah kena semua nih. Kenapa melotot-melotot? Loh, ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi kalau kita nggak beres di tempat tidur, neraka yang kita bawa. Jadi surganya itu dimulai di tempat tidur. Beres enggak? Jadi sejak saya ngerti Ibrani 13 ayat 4, saya tuh menemukan nilai pernikahan kita, nilai rumah tangga kita itu bukan rumahnya di Solo Baru atau Solo Balapan, bukan. Nilai pernikahan kita bukan mobilnya jenis apa, BMW atau Suzuki, enggak. Nilai pernikahan kita adalah apa yang kita bicarakan berdua di tempat tidur sebelum kita tidur. Rumah tangga nggak harmonis, tempat tidurnya sepi. Kira-kira kenapa? Habis ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, gak usah ngomong. Betul tidak? Tempat tidur dimusuhi. Rumah tangga yang mata duitan, wah itu lebih kentara lagi. Baru duduk belum rebah, kenapa saldonya kurang? Kamu belum coba hari ini. Lah itu keluarga mata duitan, duit aja diomongin di tempat tidur itu. Ayo jujur ya, yang sudah menikah, 2 minggu terakhir ini bagaimana suasana tempat tidur kita? Sotolah-toleh. Betul. Bagaimana suasana tempat tidur kita 2 minggu terakhir? Saya kagum pada ayat itu. Maka itu suami istri, ternyata memindahkan surga itu enggak susah. Mulai dari tempat tidur kita. Katakan amin. Bereskan di situ. Saling terbuka. Masalah seks, masalah apa saja. Suami istri enggak boleh rasa izin untuk ngomong. Enggak boleh rasa malu pada pasangannya untuk cerita. Alkitab ini buku tentang seks yang sangat jujur, sangat terbuka. Saya kagum melihat itu. Ayo saya mau buktikan. 1 Korintus pasal 7. Coba baca ayat yang ketiga. Silakan dibaca mulai ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, kata kewajiban itu tentang seks. Suami hendaklah memenuhi kewajibannya kepada istri, begitu pula. Jadi artinya itu harus dibicarakan baik-baik. Maaf ya, saya buka-bukaan. Yang belum menikah kalian siapkan diri. Ternyata saudara, suami istri tetap bisa melakukan hubungan suami istri walaupun sambil jengkel dan marah. Nah ini yang bahaya. Pasti yang sedang marah itu jadi korban. Lalu yang hatinya beres jadi jengkel. Maaf ya, kenapa hari ini kamu kok aneh? Nah kan begitu.
Terus banyak tanya, awas ngomong begitu. Harus jujur, harus terbuka, saudara. Oke, ayat 4. Mau baca ayat 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Ayat 4 ini hebat lagi, saudara. Ternyata setelah kita menikah, naluri seks itu nggak pernah bareng. Nggak pernah. Nah ini lo kurang ajar setan. Kalau lagi pacaran kok barengan terus, kurang ajar. Lo betul nggak, saudara? Ini kurang ajar setan. Kunyuk si jeng kurang ajar tenan aja neko. Nah, ketika sudah menikah, itu selalu selipan. Kalau kali ini suami siap, istri nggak siap. Ada aja alasannya. Nanti kali berikut kebalikan, istri siap, suami yang rasa-rasan. Nah, menurut ayat ini yang saya kagum. Papa sudah mengatur itu. Yang tidak siap pun harus tetap siap. Karena firman berkata, tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Hebat. Ini penting sekali. Baca dulu ayat 5-nya supaya saya bisa menerangkan ayat 4. Ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, Ulangi lagi. Persetuju ya, terus. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, terus. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan. Nah, kunyuk siji itu supaya iblis apa? Tidak Ya. tahan. Supaya iblis jangan menggoda engkau, karena kamu tak tahan bertara. Jadi begini, saudara. Apa saja kata persetujuan bersama itu mutlak untuk suami istri. Lebih-lebih masalah seks. Kalau yang satu siap, yang satu nggak siap, maka yang nggak siap harus jujur kepada yang siap. Kenapa aku nggak siap? Begitu yang siap tahu, ternyata pasangannya nggak siap gara-gara ini, maka yang siap harus ngambil kepertimbangan. Aku nolong pasanganku untuk siap, atau aku menghargai ketidaksiapannya. Persetujuan bersama. Masalah belanja juga. Ya, saya pakai istilah perbankan. Ada plafon. Tergantung gaji. Tergantung pendapatan. Misalnya, kalau penghasilan rutin setiap bulan itu cuma 3 juta misalnya, atau di bawah itu. Jadi kalau belanja, tiap kali belanja, 1 juta, 1 juta. Ngutang lah nih. Nah, plafonnya diberi batas. Jadi gini ya, kalau kita nggak barengan, tiba-tiba salah satu di antara kita ingin belanja barang yang harganya 150.000. Misalnya sudah beri patokan. Ya udah, kalau 150.000 nggak usah kontak, bebas. Tapi 151.000 harus ngomong. Ayat itu luar biasa. Persetujuan bersama. Juga masalah anak-anak. Mau belanjakan anak-anak, mau ngajak anak pergi, mau didik anak, mau apa saja. Persetujuan bersama. Mau datang balik ke orang tua, mau ngasih sesuatu pada orang tua, memberi sesuatu pada saudara, kakak atau adik, harus persetujuan bersama. Kalimat itu penting. Karena kalimat terakhirnya, supaya iblis tidak mencari keuntungan, kalau sebagai bahasa sehari di antara kamu. Betul bukan? Jadi ini komunikasi. Nah, termasuk masalah seks. Yang belum menikah kalian tahu, harus tahu. Naluri seks laki dan perempuan itu beda. Saya nggak ketemu jawabannya sampai hari ini kenapa Tuhan ciptakan itu beda. Dan itu urusan Tuhan, terima sajalah. Ya, laki-laki itu mesin bensin. Istri itu diesel. Ngerti maksudnya? Ya, yang punya hobi mobil atau diesel itu kan perlu pemanasan dulu. Kalau bensin langsung ngejos. Nah, laki-laki itu bensin.
perempuan itu lambat sekali. Nah, ayat 4 itu harus dijaga. Di dalam masalah tempat tidur, kalau kita pakai perbedaan laki dan perempuan, 90 sekian persen istri itu selalu jadi korban. Kalau suami tidak tahu aturan ini, istri jadi korban. Maka itu dalam pernikahan lebih banyak istri yang menderita daripada suami menderita. Nah, karena dalam rumah tangga nggak diajar bicara bebas, lalu nyimpen, istri itu nyimpen. Karena takut ngomong. Nah, nyimpennya kejengkelan istri ini membuat suami makin panik. Kok istriku dingin betul ya? Nggak ada reaksi apa-apa. Istilahnya kayak turu karo debok gitu. Kok seperti tidur dengan batang pisang, adem soalnya dingin aja. Nah, sorry yang ngomong ini. Ayo, 3-4 kali suami nggak dilayani benar, cari yang lain. Kalau toh nggak cari yang lain, namanya suami lagi kosong, lagi mendambakan kehangatan istri, nggak dapat, datanglah wewe gombel. Ngerti maksudnya? Makhluk halus ini datang. Wah, bisa ngambil hati, bisa apa? Bubrah dah kalau saya begitu. Renungkan. Maka itu kalau konseling masalah pernikahan, jangan takut membongkar masalah. Jadi suami, tahulah diri bahwa istri itu mesin diesel yang perlu pemanasan, nggak bisa cepat. Maaf ya, saya bicara apa adanya. Ini fakta. Laki-laki itu cepat terangsang melihat perempuan pelit beli kain incirit-incirit gitu. Oh, itu mata laki-laki bisa kotak-kotak. Tapi beda perempuan. Justru kalau lihat orang telanjang malah takut kalau perempuan itu. Beda. Nah, di sini kita harus belajar laki-laki. Bahwa rangsangan istri itu bukan karena maconya kita, bukan karena masalah seks, tidak, hanya karena kemesraan. Kalau laki-laki itu rangsangannya beda, maka itu harus dibicarakan di tempat tidur, harus ngomong terbuka. Maaf ya, tapi saya harus ngomong hari ini karena saya ini kan banyak yang saya urus, anak-anak sekolah semuanya. Nah, saya itu paling repot kalau diganggu harus ngurusi masalah keluarga. Oh, itu bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Apalagi kalau orang tua mertua terlibat, sudah makin repot. Nah, terus saya itu satu hari gini, Papa, beri saya satu ayat saja yang merupakan penyebab rusaknya rumah tangga itu, apa ayatnya? Nah, ternyata itu. Maaf ya, kalau ada di antara kita yang salah dalam hal itu, tapi karena dulu belum pernah dengar firman ini, bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Tapi tolong yang baru sudah tahu firman ini sekarang, dan yang belum menikah, jangan buat salah. Siapa pernah makan buah apa saja? Ya, memang buah tertentu itu. Tapi saya lupa apa jenis buah apa saja. Di luar, ranum betul, bagus, bersih dari luar. Begitu kita belah, wah, sudah ada berulat di dalam. Tahu nggak buah seperti itu? Kita akan mikir, loh masuknya dari mana? Di luarnya bagus kok. Nah, ternyata ada pintunya. Pasti ada yang pernah masuk. Nah, dalam biologi itu terjadi waktu pembuahan. Ada binatang yang membantu penyerbukan meninggalkan telurnya. Dan itu bisa bertahan cukup lama karena tersembunyi di situ. Nah, seperti itu pernikahan. Misalnya dari awal kelihatan bagus, manis, kita lihat sekian lama nggak ada apa-apa, tahu jeder cerai, lu, kok tahu begini kenapa? Kejadian 1:28. Nah, kalau kita teliti dari ayat 1 sampai ayat 27 kejadian 1, itu nggak ada hukum apa-apa.
Hanya berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Tapi begitu ayat 28, dia berfirman, Tuhan memberkati mereka. Nah, kata berkat ini yang buat saya terkejut. Jadi pemberkatan pernikahan itu nggak main-main, saudara. Oke, saya beri ilustrasi begini supaya mudah. Kalau di suatu daerah, ya, ada pemilihan gubernur atau pemilihan bupati atau pemilihan wali kota. Selesai, sudah tahu siapa pemenangnya. Kalau yang menang itu belum dilantik, dia punya otoritas tidak? Walaupun sudah menang pilkada. Nah, seperti itu pernikahan. Ternyata berkat pernikahan menurut firman Kejadian 1:28 itu pelantikan seorang pria menjadi suami dan seorang gadis menjadi istri. Nah, pelantikan ini yang membuat dua orang itu punya otoritas dari surga. Setelah itu firman-Nya beranak cuculah. Artinya tidak boleh ada seks sebelum dilantik. Tidak boleh memerintah walaupun menang pilkada sebelum dilantik. Maka itu setan menghancurkan rumah tangga dengan ayat ini dirusak. Seharusnya semua kita itu jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Tapi setan kurang aja, membuat banyak orang jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Hancur otoritas rumah tangga. Kalau rumah tangga otoritas hancur, seperti negara nggak punya pemerintahan, setan masuk. Maka itu, tolong ya, yang suka-suka ribut teman-teman kita, langganan ribut rumah tangganya, ajak ngomong baik-baik dengan manis, minta hikmat Roh Kudus, lalu bacakan ayat ini. Maaf, di dalam pengalaman saya sekian banyak tahun, ternyata semuanya mengaku karena itu. Nah, nanti pulang di rumah baca, gak ada waktu. Ini untuk anak-anak penting. Baca di 2 Samuel 13. Ngeri, saudara. Saya sudah diskusi dengan banyak psikolog, psikiater tentang ayat itu. Saudara, dalam 2 Samuel 13 ada kisah yang mengerikan. 99% orang pacaran hubungan seks lebih dulu. 99% cowoknya pasti meninggalkan ceweknya. Lihat aja semua berita. Begitu seks dilakukan sebelum menikah, cewek ditinggal. Satu-satunya buku di dunia yang menuliskan tentang itu cuma 2 Samuel 13. Saya meneliti kenapa. Akhirnya, karena sudah nikmati seks lebih dulu, suami istri itu sulit respect. Atau kata respect bukan cuma hormat, lebih dari orang. Jadi kira seenaknya, sekurang ajar itu. Itu mengerikan sekali. Nah, itu gereja harus beritakan ini. Jadi berkat pernikahan itu nggak main-main. Itu nggak asal supaya dapat surat nikah dari pemerintah. Tidak. Itu otoritas surga. Itu pelantikan yang luar biasa. Maaf ya, saya melanjutkan ini supaya kita kuat betul dalam hidup ini. Mumpung anak-anak masih kecil, ceritakan nanti mereka supaya nggak salah. Sekian puluh % retaknya rumah tangga itu ternyata pada kandungan anak pertama. Nah, waktu saya mendapati kasus ini, saya tuh heran. Seharusnya kan semua rumah tangga yang tahu istrinya hamil anak pertama kan senang dong mau jadi ayah ibu. Ternyata setan merusak. Tidak ada patokan. Kandungan umur berapa suami istri nggak bisa melakukan hubungan seks. Itu tergantung kondisi masing-masing ibu. Ada yang baru 4 bulan mengandung sudah nggak bisa melayani suaminya. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Ada yang sampai 7 bulan, 8 bulan masih bisa. Tergantung. Nah, ketika seorang istri sadar dia nggak bisa melayani suaminya di usia kandungan tertentu, nah di situ setan masuk. Diingatkan
kelakuan suaminya sebelum jadi suami. Maaf saya ngomong apa adanya ya. Wih, keinginan seksnya itu menggebu-gebu. Ketika sebagai istri sadar, nggak bisa melayan. Logikanya apa? Kalau begitu, maka istri berkata, aduh, jangan-jangan. Betul nggak? Aduh, jangan-jangan. Bagaimana nanti ini? Bagaimana? Suami pulang kerja, sukacita, senang, gembira, karena mau jadi papa. Maaf, kira-kira tanggapan istri bagaimana? Ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Yang sudah curiga lebih dulu, ayo jujur. Wih, jangan-jangan ada cewek lain. Kok senang-senang terus ini pulang? Ayo, segoblok-gobloknya seorang suami, kalau dicurigai, lama-lama rasa enggak? Ayo jawab. Nah, ingat, laki-laki itu makhluk yang paling sombong sedunia. Para istri katakan amin. Amin. Kok cuma sendiri yang lain enggak amin? Oke. Nah ini loh kurang ajar dari laki-laki. Kalau laki-laki tidak berbuat, lalu dituduh, wih dia bisa jadi ganasnya luar biasa. Oh jadi selama ini kamu tuh nyurigai aku selingkuh. Aku nggak pernah mikir sedikit pun. Karena dia marah dan tersinggung dan karena gengsi tadi itu. Ya udah, kalau gitu aku sekalian berbuat seperti yang kamu tuduhkan. Nah itu rusaknya. Ngeri sudah. Kalau ada seks sebelum menikah itu, benih setan itu masuk. Maka itu pakai ayat ini menolong banyak orang. Nah begitu pula saya tanya, lalu papa beri saya satu ayat saja untuk bisa menolong termasuk pernikahan saya minta. Apakah masih aman atau tidak? Karena kan yang saya lain ini gak cuma yang Kristen, jadi saya gak bisa ngomong panjang-panjang. Satu ayat aja. Papa beri saudara. Coba buka Kejadian 2. Ayat yang ke-23. Oke, lihat. Kejadian 2 ayat 23. Tolong dibaca. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki. Ya, karena yang baca orang Solo, jadi intonasinya salah. Coba perhatikan. Kalau ada kalimat inilah dia, itu gimana intonasinya? Bagaimana? Ya, ayo. Oke, kata kalimat inilah dia itu menunjukkan apa? Gembira. Apalagi? Surprise. Iya, ada kejutan. Ayo, seperti saudara, kalau mikir dari dulu, aduh, kapan aku punya BMW? Oh, kapan punya BMW? Gitu. Suatu hari pulang, ternyata istri saudara atau suami saudara beri hadiah soal ulang tahun BMW, masih ditutupi di garasi. Terus begitu pulang, pasangan saudara bilang, aku beri kamu sesuatu. Begitu lihat BMW itu bagaimana? Masa bilang, oh inilah dia. Kok gak enak tenan. Lo ngerti gak maksud itu? Wah, itu yang ngasih iglo tenan ya. Yang memberi itu kecewa dah. Penerimanya cuma begitu. Bayangkan, selama Adam hidup, dia pernah ketemu yang namanya manusia tidak? Loh, waktu itu loh, sebelum Hawa itu dijadikan, dia pernah ketemu manusia nggak selama hidup? Enggak, cuma ketemu guk, mbek, ho, itu kan binatang semua yang ada di situ. Loh, begitu melek kan dia baru dibius total karena operasi besar itu tulang rusuk loh. Nggak mungkin dibius lokal, kecet-kecet ada nanti. Begitu dia bangun, loh, ada istrinya di situ. Bisa bayangkan, inilah dia. Nah, begini suami-suami. Besok para istri bangunnya agak siang. Biar suami bangun duluan. Nah, inilah ukuran rumah tangga kita. Kalau suami melek dulu,
istri masih tidur. Begitu kita melek, saudara, jujur, apa reaksi kita pertama melihat seonggok daging tergeletak di sini? Jujur. Kalau reaksi kita, lemune, berarti rumah tangga kita nggak beres. Karena kita nggak bisa mengagumi suami istri kita. Apalagi kalau sampai membandingkan, kok pancet telek kayak bojone tonggoku itu, aduh celaka sekali nanti. Kamu kok tetap jelek, nggak kayak istri tetangganya, aduh. Awas ya, serius loh. Jadi besok istri bangun nggak siangnya, supaya suami itu lihat, benar saudara. Saya berapa orang yang saya berkati pernikahannya setelah sekian tahun saya akan cek. Ayo jujur, waktu istrimu masih tidur dan kamu bangun, bagaimana reaksi? Hebat bukan ayat itu? Apakah tiap hari sampai sekian tahun pernikahan kita masih bilang, Tuhan terima kasih untuk istri yang luar biasa. Itulah surga. Nah, saya tanya, bukan berarti nggak ada keributan di rumah tangga kita, nggak mungkin. Tetap akan ada keributan. Tapi kalau kita bisa mengatasi itu, anak-anak kita bahagia nggak? Surga di dunia betul-betul. Amin. Surga di dunia. Anak kita bahagia. Oke, saya lanjutkan. Efesus 4 ayat 26. Silakan salah seorang membaca. Saya menemukan Efesus 4 ini pun untuk suami istri. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ya. Ayat 25, kalimat terakhir berbunyi apa? Ayat 25-nya. Karena itu buanglah. Bukan, iya kalimat terakhir aja, kalimat terakhir. Nah, karena kita adalah sesama anggota tubuh. Roh Kudus beri saya hikmat, kalau kita menemukan ayat ada kata anggota tubuh sama anggota tubuh, itu pasti bicara gereja dan bicara pernikahan. Itu hukum yang luar biasa. Maka itu ayat-ayat berikut saya juga pakai untuk pernikahan. Saya kagum pada ayat 26. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Aneh. Marah kalau nggak berbuat dosa, marah model apa? Ternyata Papa memberi kriteria marah tidak berdosa. Itu kalau pakai waktu. Waktunya matahari terbenam. Nah, saya cari rahasianya. Lucu. Kenapa cuma matahari terbenam? Nggak ada waktu lain. Ini kan terminologi zaman dulu. Kalau matahari sudah terbenam, zaman dulu ini, berarti waktunya orang tidur. Berarti naik ke tempat tidur. Nah, suami istri sepanjang hari boleh marah. Tapi begitu sore berdamai. Karena mau naik ke takhta surga. Tempat tidur bukan? Dan itu raja damai. Kita harus berdamai naik ke tempat tidur itu. Nggak boleh sambil marah. Maka itu kalau kita marah, tempat tidur nggak berdosa, kita salahkan. Buktinya, kalau rumah kita besar, kamarnya banyak, ya udah, satu tidur di sana, satu tidur di situ. Rasanya panas, pura-pura. Betul nggak? Terus kalau rumahnya cuma tipe 36, ya anaknya 8, aduh. Terpaksa tidur satu tempat tidur, tapi satu ngadep ngalor, satu ngadep ngidul, ketemu siliti tok. Betul nggak? Satu ngadep utara, satu ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya saja. Nggak ada komunikasi. Tempat tidurnya bingung loh, kenapa begini nih orang? Aneh, tempat tidur itu luar biasa. Nah, yang lebih hebat lagi, ternyata Efesus 4 itu tensesnya, kalau kita pakai tata bahasa ya, kata waktunya, itu present continuous tense. Artinya sebuah peristiwa yang boleh terjadi terus menerus. Wah, itu luar biasa. Saya gabungkan dengan psikologi. Dalam psikologi dikatakan kalau ada orang marah tidak dilampiaskan, itu mendem jeruh bahasa Jawanya. Itu makan dalam, saudara. Orang itu bisa sakit. Nah, itu penyebab kanker dan macam-macam. Maka itu maaf yang tersinggung.
Mengapa dalam fakta medis lebih banyak laki atau perempuan yang kena kanker? Perempuan. Karena mendem jeru tadi itu. Tidak mau keluar. Menekan ke dalam. Karena nyimpen terus. Jadi mulai hari ini supaya surga turun ke bumi. Dan Taman Eden itu ada. Karena kalau nggak Taman Eden, Taman Edan gitu aja sudah. Pada satu di antara dua. Kalau pakai bahasa Jawa mantep itu. Betul? Marahlah dari pagi sampai sore. Begitu mulai surup, istilah orang Jawa bilang, berdamailah. Ampuni ya, guyon lagi, hehehe gitu. Naik ke tempat tidur yang berdamai. Begitu besok pagi mulai. Lanjut, mau apa kamu sekarang? Hah? Ributlah sampai sorenya. Bukan sadis ini firman Tuhan. Makanya saya tuh belajar ayat ini luar biasa. Tuhan itu hebat sekali. Begitu sore, ampun ya, ampun. Nah, pakai hukum. Ini kalau pakai bahasa manusia, ya bosan gitu terus, mau sampai kapan? Nah, ingat Matius 18 ayat 22. 70 kali, 7 kali untuk mengampuni. Jadi nggak ada alasan untuk marah terus. Bukan gila, tidak. Ini yang waras sebetulnya. Yang gila itu yang nggak mengampuni. Kan akhirnya jadi dagelan, bukan? Ya nggak bisa dilawakan, lucu. Pagi ribut, malam damai. Memang begitu harusnya. Lama-lama kan bosan sendiri. Amin. Lama-lama kan bosan sendiri. Hebat Alkitab itu sudah. Ayat 27. Nah ini loh masalahnya. Ayat 27. Ayo baca. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya pendek. Jangan beri kesempatan pada iblis. Ya sudah. Artinya, kalau pernikahan kita tidak mau mengampuni, satu malam itu lewat. Berarti malam itu iblis nginep di rumah kita. Karena memberi kesempatan toh ada yang nginep. Nah, saya tuh belajar begini, saudara. Ternyata setan itu kalau berkembang biak lebih cepat dari nyamuk. Ngerti maksudnya? Lebih cepat. Nyamuk itu kan cuma ukuran hari. Terus langsung gede sudah. Nah, kalau setan enggak. Semalam kita beri kesempatan dia, besok kita bangun dia sudah punya buyut, enggak cuma anak. Ngerti kata itu istilahnya? Nah, bayangkan kalau setan itu semalam saja sudah bisa bercicit. Nah, kalau sampai seminggu 7 kali matahari terbenam, kita nggak saling ngampuni, rumah orang itu kebak setan, saudara. Sampai nggak ada ruangan kosong lagi. Sampai irung-irungi wong iku setanan kabeh. Itu istilah saya. Artinya kan asal ono bolongan setan masuk ke situ. Asal ada lubang, sampai lubang hidung juga. Setan itu akan masuk. Betul? Maka itu jangan biarkan setan merusak pernikahan kita. Ampuni, saudara, ampuni. Supaya Tuhan itu yang ada di keluarga kita, bukan setan lagi. Amin. Jadi tolong rumah-rumah tangga kita ya yang sedang bermasalah, teman-teman kita, saudara-saudara kita, saudara harus tolong supaya jangan ada setan. Ayo jujur ya dalam hati, saya dalam hati. Kira-kira kita sudah nggak berdamai berapa lama? Dalam hati saya nggak usah jawab, Tuhan tahu. Ya toh. Hari ini kita berdamai. Ini kalau dihitung sudah berapa jam ini matahari terbenam? Ya toh, sudah telat banyak. Ngerti hukum ini? Nah, bayangkan kalau kita selalu berdamai dengan cara seperti itu, maka surga ada di keluarga kita. Surga ada di rumah tangga kita. Setan gak punya hak lagi untuk masuk. Hebat sekali Tuhan.
Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Berarti malah ketika malam Nggak boleh memang. Jamnya tidur kok marah-marah. Nah ini dia pertanyaan bagus. Kalau gitu malam marah nggak boleh. Dengarkan. Anak-anak akan terganggu kalau kita ributnya itu malam. Betul nggak? Nggak akan bisa pinter mereka. Nggak akan bisa sehat. Mereka nggak bisa makan enak. Kalau mereka dengar kita ribut. Saya tuh pernah buat penelitian ya. Anak-anak itu nggak ngerti loh, apa itu cerai itu nggak ngerti. Tanya mereka cerai itu nggak tahu. Tapi aneh, kalau ayah ibunya bertengkar, mereka nangis, takut. Nah, kan aneh bukan? Maka itu kalau kita ribut usahakan anak-anak nggak ada. Dan kalau perlu nggak usah ribut, ampuni. Nah tadi saya baru berapa kita ibadah di pernikahan. Tadi waktu pengantin laki keluar ngikut kita, ternyata dia cerita. Itu ayah ibu pengantin perempuan sudah bisa lama. Wih kaget sekali pada saya menekankan jangan cerai, jangan bercerai. Ya tadi itu ternyata sudah bisa lama. Nah, seperti itu Tuhan bekerja. Kasihan anak-anak akan jadi korban. Oke, ada lagi? Kalau semua malam ribut gara-gara TV, kemudian TV matiin aja. Iya dong, nah, itu persetujuan bersama. Iya, itu loh. Tapi ya banget loh malam TV terus itu. Mau tidur ya tidur. Ya, makanya pas malam harus ada bersama tanya, harus. Karena itu waktunya yang paling indah di tempat tidur. Cari waktu yang baik. Ya, kok sepanjang hari sibuk terus. Ada lagi yang lain? Ya. Tadi ada bahasa gini, menjadi ayah ibu baru suami istri, maksudnya. Iya, nah, bukan menjadi suami istri dulu baru jadi ayah ibu. Oh, iya toh. Nah ya sekarang kan salah tulis. Iya kan banyak terjadi sudah. Ada anak baru menikah, sudah hamil baru menikah. Oh ya pertanyaan. Oke bagus kamu jujur. Jadi kan supaya tahu. Ada lagi yang lain? sama satu lagi Pak. Ya. Saya pernah nonton di Solusi. Kok kelihatannya masalah orang-orang yang jatuh dosa seks sebelum nikah. Itu ternyata banyak sekali setelah menikah itu malah banyak masalahnya gitu. Loh memang makanya itu. Ini yang kita bahas tadi. Jadi betul yang diangkat di Solusi itu. Justru kalau seks duluan, itu benih iblis masuk. Seperti saya katakan buah tadi. Nggak kelihatan dari luar, sudah masuk benih itu waktu masih jadi bunga. Begitu pelantikan suami istri itu penting sekali. Betul, jadi penilaian saudara betul. Pokoknya semua masalah dalam keluarga, penyebab terbesarnya gara-gara seks sebelum menikah. Karena belum dilantik resmi. Sudah menikmati itu salah. Ya, ada lagi yang lain? Ya. Misalkan ada pasangan yang seperti itu, gimana cara mengatasi? Nah, kita sadarkan untuk saling mengampuni. Nah, waktu itu dibongkar ya. Siapa yang maksa duluan? Karena yang nggak mau itu jadi korban. Nah, akhirnya ya udah, maaf saya berkata, ya udahlah. Karena aku dipaksa. Apalagi pakai kata-kata, kan nanti aku juga nikah sama kamu. Apa bedanya nih dengan sekarang? Nah itu tempilingin orang kayak gitu itu. Nah terus bereskan di bagian itu. Terus dua-dua minta maaf, minta ampun. Supaya dari Yesus mengutuskan. Terus doakan anak-anak. Oke kita lihat ayat itu. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 7 ayat yang ke-12 sampai 14 atau 13 sampai 15 saya lupa ini coba kita lihat 1 Korintus 7. Kalau enggak anak-anak itu jadi korban. Ya mulai 12 ya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara ini yang belum terjadi belum kenal Tuhan ya. Jadi beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ayat 14.
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian,